Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rehan Zaki Noval dengan NIM 2025320063 dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban ujian informasi manajemen, Sistem Informasi Manajemen. Jadi, pertanyaan pertama, jelaskan hubungan antara data, informasi, dan pengetahuan dalam mendukung pengambilan keputusan dalam sistem informasi. Jadi, itu adalah fakta mentah yang kemudian diproses oleh SIM, Sistem Informasi Manajemen, menjadi informasi yang memiliki arti ketika informasi ini digabungkan dengan pengalaman dan konteks bisnis dari manajer. Ya, berubah menjadi pengetahuan tanpa hierarki ini, manajemen hanya akan menebak-nebak dalam mengambil keputusan. Contohnya, data angka 500 diproses menjadi informasi di bawah 500 jas hujan terjual di musim hujan. Pengetahuannya adalah manajer memutuskan untuk menambah stok jas hujan untuk bulan yang sama di tahun depan, gitu. Lalu untuk pertanyaan kedua, bagaimana cloud computing dan big data dapat meningkatkan kinerja organisasi? Jadi jawaban big data adalah kumpulan data bervolume sangat besar, sementara cloud computing menyediakan infrastruktur ruang penyimpanannya secara fleksibel melalui internet begitu. Jadi sinergi keduanya tuh memungkinkan perusahaan memproses data uh, analitik secara real time tanpa harus membeli server fisik yang mahal gitu misal. Dan hasilnya operasional lebih hemat daya, hemat biaya, perusahaan bisa berinovasi lebih cepat seperti layanan streaming yang mampu merekomendasikan film gitu dengan tepat ke jutaan penggunanya sekaligus karena berbasis internet. Oke, lalu ada pertanyaan ketiga, evaluasi pentingnya etika keamanan dalam penggunaan sistem informasi manajemen. Jadi, keamanan melindungi sistem informasi dari peretasan teknis dan akses ilegal, sedangkan etika mencegah penyalahgunaan data. Penyalahgunaan data dalam ini oleh kan peretasan itu kan harusnya ini ya dilakukan sama hacker gitu. Nah, itu kan jelas ilegal. Contohnya kita menonton pembajakan dan segala macam. Jadi TIKAI ini mencegah penyalahgunaan data dalam ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Keduanya tuh pilar-pilar utama yang tidak terpisahkan. Namanya keamanan atau etika akan mengakibatkan kebocoran data yang berujung pada tuntutan hukum, kerugian finansial dan hancurnya reputasi perusahaan karena digunakan secara ilegal gitu. Pertanyaan keempat, sebuah perusahaan memiliki data yang sangat banyak tetapi tidak mampu menghasilkan keputusan yang baik. Analisis penyebab masalah tersebut dengan berdasarkan konsep SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Jadi konsep SIM-nya itu masalah ini disebut sindrom data rich sama information poor dan penyebab utamanya adalah manajemen data yang buruk seperti data yang tidak terstruktur serta kurangnya peringkat analitik yang memadai data yang menumpuk tanpa bisa diolah menjadi wawasan bisnis. Akibatnya perusahaan membuang biaya penyimpanan, namun tetap lambat gitu dalam mengambil keputusan. Ya harusnya dipakai AI aja emang. Lalu pertanyaan kelima, sebuah organisasi ingin mengimplementasikan sistem informasi manajemen dengan melalui resistensi dari karyawan, analisis penyebab dan solusi yang dapat dilakukan. Nah, analisis penyebab dan solusi yang dapat dilakukan. Jadi, resistensi karyawan biasanya muncul karena ketakutan yang akan kehilangan pekerjaan, merasa gagap teknologi, atau takut
beban kerjanya bertambah gitu. Jadi solusi yang tepat adalah menerapkan manajemen perubahan organisasi harus melibatkan karyawan sejak fase awal. Jadi tidak perlu eh, ini jomplang gitu. Ih, nanti ini baru, itu baru, ganti-ganti kayak ganti kurikulum gitu. Jadi harus dari sejak fase awal. Nanti beradaptasinya akan bagaimana? Contohnya kayak mungkin mengganti yang tadinya boomers jadi Gen Z gitu karena perkembangan teknologi sangat cepat gitu. Jadi solusi yang tepat ya kayak gitu menurut saya. Memberikan komunikasi yang transparan gitu kan, terus menyediakan pelatihan yang cukup agar karyawan melihat sistem baru ini sebagai yang mempermudah pekerjaan mereka, bukan sebagai ancaman atau mempersulit gitu. Lalu pertanyaan keenam, bagaimana peran teknologi jaringan dan komunikasi dalam meningkatkan efektivitas sistem informasi manajemen? Jelaskan dengan contoh. Oke, jadi akan menjelaskan dengan contoh ya. Jaringan jaringan menghilangkan batasan jarak dan waktu, sehingga memungkinkan pertukaran data antar departemen atau cabang secara real time. Ini mempercepat integritas operasional gitu. Contohnya ketika barang terjual di kasir cabang Jakarta melalui teknologi jaringan internet, Shopee ataupun platform-platform lain gitu kan. Jadi data inventory database itu pusat akan otomatis berkurang detik itu juga sehingga tim pusat bisa langsung menyiapkan stok pengganti. Lanjut pertanyaan ketujuh, dalam konteks keamanan sistem informasi, jelaskan bagaimana serangan cyber dapat mempengaruhi kualitas informasi yang dapat dilakukan oleh SIM atau sistem informasi manajemen. Kualitas informasi sangat dinilai dari akurasinya. Serangan cyber seperti manipulasi data oleh peretas bisa eh, mengubah angka gitu dalam database secara diam-diam, diubah, dihack gitu kan. Jika SIM memproses data yang sudah tidak valid atau disabotase tersebut, maka laporan yang dihasilkan menjadi cacat. Keputusan manajerial yang diambil berdasarkan laporan yang salah ini tentu akan berakibat fatal bagi bisnis. Pertanyaan ke-8. Evaluasi dampak penerapan artificial intelligence atau AI dalam sistem informasi manajemen terhadap pengambilan keputusan manajerial. Nah, jadi jawabannya AI memberikan dampak transformasi yang besar. Algoritma pembelajaran mesin, sistem AI itu memungkinkan SIM, Sistem Informasi Manajemen, tidak hanya melaporkan data masa lalu, tapi juga memprediksi tren masa depan yang akan memberikan rekomendasi tindakan secara otomatis. Jadi hal ini mengotomatisasi keputusan-keputusan, melindungi bias manusia, dan menghemat waktu manajer sehingga mereka bisa lebih fokus pada perencanaan strategi makro. Begitu. Lanjut ke pertanyaan ke-9. Analisis dampak penggunaan Internet of Things atau IoT terhadap kualitas data dalam sistem informasi manajemen. Jadi, jawaban saya, penggunaan IoT berdampak sangat positif terhadap kualitas data. Sensor IoT juga mengumpulkan dan mengirim data langsung dari perangkat fisik ke sistem secara kontinu kan, karena berjalan secara otomatis sehingga eh, mengelimina- eh, mengeliminasi resiko kesalahan input manual gitu. Jadi kayak human errornya, aduh salah pencet gitu atau typo gitu. Sehingga data yang masuk dalam sistem informasi manajemen terjamin akurasi dan kecepatannya. Lalu pertanyaan ke-10, pertanyaan terakhir. Evaluasi bagaimana isu etika dan privasi dapat mempengaruhi kepercayaan pengguna terhadap sistem informasi manajemen. Jadi oke jawabannya kepercayaan pengguna sangat bergantung pada bagaimana perusahaan dapat menghargai privasi mereka. Terus jika manajemen melanggar etika, misalnya dengan bagian data pribadi ke pihak ketiga atau melacak lokasi pengguna tanpa izin,
privasi penggunaan akan terlanggar gitu. Jadi hal ini tuh menghancurkan kepercayaan secara instan. Dampaknya pengguna mungkin akan menolak menggunakan sistem atau sengaja memasukkan data palsu, pada akhirnya akan merusak integritas sistem informasi manajemen itu sendiri. Begitu demikian harapan jawaban ujian tengah semester dari saya. Semua jawaban ini didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental sistem informasi manajemen dan mendukung operasional bisnis yang disampaikan oleh Bapak Nasril. Jadi, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.